Kobaran api terlihat dari lantai 2 sebuah ruko di areal Komplek Ruko Pasir Emas di Jalan Pluit Dalam 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Kobaran api kian membesar hingga menjalar ke ruangan lain di lantai bawah maupun atas ruko berlantai 3 itu. Banyaknya barang-barang mudah terbakar membuat kobaran api dalam waktu singkat meludeskan seluruh isi bangunan ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris handphone. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko. Korban jiwa sejauh ini kita belum menemukan. Ya mudah-mudahan tidak ada, tetapi biasanya kalau memang ada masyarakat yang kehilangan atau tidak ditemukan keluarganya, itu kita ada laporan. Sejauh ini belum ada laporan. Pak, berarti ini 3 lantai ya Pak ya? Nah, rukonya 3 lantai. Kobaran api akhirnya bisa dijinakkan setelah dikerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pasca diguyur hujan, tebing setinggi 50 meter di Desa Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat longsor. Aksi dugaan pelecehan terekam kamera seorang WNA asal Korea di Manado, Sulawesi Utara. Halo, selamat malam pemirsa. Gudang penyimpanan limbah plastik pabrik Athena di Bandung, Jawa Barat terbakar. Sementara itu, 1 unit rumah warga di Kota Bengkulu juga hangus terbakar. Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemadam ya? Terjadi kebakaran di wilayah Panyilekan yang terbakar pabrik antena. Kebakaran melanda gudang penyimpanan limbah plastik pabrik Athena di kawasan industri Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas damkar memadamkan api. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Jumat siang, warga di Komplek Pebabri, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu dikejutkan dengan kebakaran yang melanda salah satu rumah warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan belasan personil dikerahkan ke lokasi guna melokalisir dan memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, api pun berhasil dijinakkan oleh petugas. Saat kejadian, penghuni rumah sedang berada di dalam rumah dan berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemadam ya? Terjadi kebakaran di wilayah Panyilekan yang terbakar pabrik. Pelaku pembakaran mobil mantan istri di Majalengka, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara. Allahu Akbar. Seorang pria tega membakar mobil dan rumah mantan istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Kebakaran. Tak hanya menjadi pelaku pembakaran, pelaku juga mengancam korban akan menyiramkan air keras jika menolak bertemu. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan dari korban, Polres Majalengka berhasil mengamankan dan menahan pelaku. Pelaku bernama Asikin. Dirinya merupakan residivis atas kasus penadah pencurian kendaraan bermotor. Setelah videonya viral, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku ini residivis, dulu pernah melakukan tindak pidana 480. Itu sejak kapan komandan? Sejak beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu.
Artinya bahwa pelaku itu memiliki temperamen atau gimana? Memang punya temperamen yang tinggi terhadap korban. Kata informasinya korban sering dilakukan ini KDRT. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 dan 406 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. 13 orang meninggal dunia, 12 desa terisolasi, dan ratusan rumah rusak akibat banjir bandang setinggi 5 meter yang menerjang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga korban banjir bandang asal desa Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan menempuh perjalanan sejauh puluhan kilometer menuju tenda pelayanan kesehatan bagi korban banjir. Mereka yang terdiri atas lansia dan anak-anak ini harus keluar hutan, melewati medan terjal, dan sungai berarus deras. Banjir bandang mengakibatkan 12 desa terisolasi. Selain itu, 13 orang meninggal dunia, ratusan rumah rusak, dan ribuan warga mengalami krisis air bersih. Sementara itu, pembagian ratusan paket sembako dan air bersih kepada sejumlah korban terdampak banjir di Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah karena berada di bantaran sungai Walanai yang dekat dari Danau Tempe. Dari data BPBD, sebanyak 35 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo terdampak banjir, sebanyak 6.000 rumah juga ikut tergenang. Selain itu, kondisi banjir dan tanah longsor yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pingrang, Sulawesi Selatan, yakni Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor di beberapa titik. Selain memutus jalan penghubung, longsor juga merusak 2 rumah warga. Satu warga di desa Ulu Sadang pun meninggal dunia terseret derasnya arus banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca diguyur hujan tebing setinggi 50 meter di desa Bala longsor dan menutup jalan penghubung Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Kamis sore. Akibatnya sejumlah kendaraan di jalan poros Mamasa yang nekat menerobos terjebak material longsor hingga harus ditarik dengan kendaraan lainnya. Kemacetan juga terjadi di sekitar lokasi hingga 2 jam. Hal ini terjadi karena sejumlah pengendara tidak bisa melintas sebab masih terjadi longsor susulan. Guna mengantisipasi kemacetan, Kepolisian Satlantas Mamasa dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan melakukan buka tutup jalan. Saat ini kami sedang melakukan buka tutup jalur untuk semua kendaraan baik dari arah Mamasa maupun dari arah Polewali, sehingga diharapkan walaupun situasinya seperti ini masih dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda. Melaju dengan kecepatan tinggi, truk muatan cabai menabrak penyeberangan jalan hingga menabrak beberapa kendaraan di Jember, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dan 7 mengalami luka-luka. Laka, Jalan Raya Nasional 3 Jadengan. Video amatir milik warga, bangkai truk cabai berikut 2 minibus ringsek usai terjadi tabrakan beruntun di Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Tabrakan bermula saat truk muatan cabai melaju dari arah Jember, Surabaya dengan kecepatan tinggi. Sesampai di lokasi kejadian, truk tersebut menabrak seorang penyeberang jalan yang baru turun dari bus. Selanjutnya, truk menabrak 2 mobil dari arah berlawanan hingga ringsek. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Seluruh korban baik tewas dan luka-luka dirujuk di Rumah Sakit Jatiroto, Lumajang. Bang turun dari bis langsung nyebrang, tidak lihat-lihat. Jadi supirnya truk muat cabai keadaan cepat ngindari pas nabrak elep. Meninggal dunia di TKP. Yang kedua, penumpang mobil Isuzu Elf perempuan
meninggal dunia juga setelah dibawa atau mendapat perawatan di Rumah Sakit Jatiroto. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi atas kasus kecelakaan maut itu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Aksi dugaan pelecehan terekam kamera seorang WNA asal Korea di Manado, Sulawesi Utara. WNA yang merupakan YouTuber ini mendapatkan ajakan main ke hotel oleh seorang pria. Albert, Alex. Nama saya. Kapan aku boleh? Ramai di media sosial cuplikan video yang memperlihatkan dua pria tengah masuk ke sebuah restoran di Manado, Sulawesi Utara. Diketahui perempuan ini merupakan warga negara asing asal Korea yang cukup fasih berbahasa Indonesia. Percakapan yang diduga mengarah ke pelecehan terlontar dari seorang pria yang mengaku bernama Albert. Usai viral, warganet pun mencari tahu identitas pria tersebut. Diketahui pria ini bernama asli Asri Damuna. Dirinya merupakan kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sangia Ni Bandera Kolaka. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Husnu menyampaikan akan menyelidiki lebih lanjut video ini. Jika terbukti ada peraturan yang dilanggar, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, Asri Damuna dibebas-tugaskan untuk pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Kemenhub. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis keluarga mewarnai prosesi pengabenan Taruna STIP Putu Satria. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.